Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang sales peralatan olahraga bernama Teddy. Yang mana pada hari itu dia membagikan brosur kepada setiap orang agar mereka mau pergi ke gym tempat dia bekerja. Namun saat bertemu dengan bosnya, ia malah dimarahi sebab tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon di brosur yang dia bagikan. Sehingga Teddy pun terpaksa dipecat karena dianggap tidak becus di bidang pemasaran. I'm sorry, Dad. Marty, I worked hard on this. Happy birthday. Meski sudah dipecat, Teddy tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya yang bernama Lori, dan malah mengajak Lori berlibur untuk merayakan ulang tahunnya. Look at this. Come on, look at it. What does that mean, honey? We leave tonight. It's perfect. Thank you. Di sisi lain terlihat seorang pembunuh bayaran yang berjuluk The Man from Toronto, sedang mendatangi seorang pria yang ingin memakai jasanya, yang mana di sini ia diminta menginterogasi seorang pria untuk menggali informasi. Dan saat mengetahui kalau orang yang ada di depannya adalah Toronto, pria ini pun sangat ketakutan dan langsung memberikan informasi yang mereka butuhkan. Sehingga hal itu membuktikan kalau Toronto adalah sosok yang sangat disegani di kalangan para mafia. Setibanya di rumah, Toronto pun menyimpan perlengkapan senjatanya dan juga uang hasil kerjanya hari ini. Namun saat sedang memasak makanan kesukaannya, ia kembali mendapatkan telepon dari The Handler, yaitu seorang calo atau perantara yang biasa memberikan pekerjaan kepada Toronto. Dan kali ini dia meminta Toronto pergi ke Virginia untuk bekerja dengan bayaran $2 juta. I thought so. Yes, ma'am. Hingga pada esok harinya Toronto pun pergi ke Virginia, tempat yang sama dengan Teddy dan istrinya kunjungi untuk berlibur. 6'5". Ruby. Setibanya di Virginia, Teddy mengantar istrinya ke tempat spa dengan sesi memanjakan diri selama 2 jam. Yang kemudian Teddy bergegas menuju tempat penginapan yang sebelumnya ia sewa untuk menyiapkan kejutan kepada Lori. Tapi karena alamat yang tertera kurang jelas, Teddy malah tiba di pondok yang salah, yang mana di pondok tersebut ada seorang pria yang sedang menunggu kedatangan Toronto. Namun karena pria ini tidak pernah melihat Toronto, ia pun mengira kalau Teddy adalah Toronto dan mengirimkan foto Teddy kepada bosnya yang bernama Marin. Teddy yang mengira kalau pria ini adalah pemilik pondok yang sudah dia sewa, ia pun dengan santainya masuk ke dalam sambil memerintah pria tersebut. Namun tidak lama kemudian dia dibawa ke ruang bawah tanah yang di sana sudah ada pria dengan tangan yang terikat. Di mana mereka juga memanggil Teddy dengan nama Toronto dan memintanya untuk menginterogasi pria tersebut agar mau memberikan kode yang sedang mereka cari. Teddy yang tidak tahu apa-apa tentu saja dibuat ketakutan, yang saat bersamaan tim pasukan FBI juga datang mengepung tempat tersebut. Karena ledakan tersebut, Teddy terlempar keluar dan berhasil tertangkap oleh pasukan FBI. Saat diinterogasi, Teddy pun menjelaskan bahwa dia bukanlah Toronto dan tujuan dia datang ke kota ini hanya ingin berlibur bersama istrinya, namun sialnya dia malah salah alamat dengan datang ke pondok tersebut. Mendengar cerita itu, FBI pun mau percaya dengan Teddy, namun di sini FBI meminta Teddy agar tetap menyamar sebagai Toronto untuk membantu mereka menangkap Marin, karena sebelumnya Marin mengira kalau Teddy adalah Toronto. FBI juga menjelaskan bahwa Marin adalah buronan yang sedang mereka cari, karena dulu dia sempat ingin mengkudeta pemerintahan Venezuela, tapi berhasil dihentikan oleh pihak intelijen. Namun pada saat itu Marin dan istrinya berhasil kabur dan sekarang mereka berniat ingin menyerang Presiden Venezuela. Oleh karena itulah FBI meminta bantuan kepada Teddy untuk menyamar sebagai Toronto, karena diketahui sebelumnya Marin menyewa Toronto untuk bekerja dengan dia. This is everything we know about the man from Toronto. Before they are apprehended. He swore revenge on us ever since. Setelah berpikir cukup lama, Teddy akhirnya menyetujui misi tersebut, asalkan FBI mau melunasi semua hutangnya serta menjemput dan menjaga istrinya yang saat ini sedang berada di tempat spa. FBI pun menyetujui semua syarat tersebut dan mengirim satu agen mereka untuk menjaga Lori, istri Teddy.
Sebelum menjalankan misinya, Teddy beralasan kepada sang istri bahwa dia harus pergi untuk beberapa hari karena ada pekerjaan yang mendesak. Babe, I was gonna tell you something. I was gonna tell you. There's somebody there to actually meet you. I love you. I love you too. Sementara di sisi lain terlihat Toronto yang baru tiba di rumah itu, dan menyadari kalau sudah ada seseorang yang lebih dulu mengambil pekerjaannya. Hingga dengan bermodalkan surat reservasi milik Teddy yang terjatuh, Toronto pun berhasil melacak keberadaan Teddy. And S. He's toying with us not to play long. Their trap's gonna drive right into me. The meet is near the entrance of the museum. Keesokan harinya terlihat Teddy dan salah seorang agen FBI yang sedang bersiap untuk menangkap Marin saat melakukan pertemuan dengan Teddy. Namun ternyata yang datang ke pertemuan itu bukanlah Marin melainkan istrinya yang bernama Daniela. Daniela yang tidak curiga dengan penyamaran Teddy, ia pun membawanya pergi dari sana dengan menaiki mobil yang sama. Toronto has left the scene. Who would have thought it? Sementara Toronto yang juga berada di sana, ia menyandra seorang agen dan memintanya untuk mengikuti mereka ke bandara. Di tengah perjalanan, Toronto menyuruh agen tersebut untuk memberitahukan kepada atasannya kalau target mereka sedang berada di truk berwarna kuning, sehingga pasukan FBI pun berhasil ditipu oleh Toronto. Something is wrong. Pull that truck over right now. Setibanya di bandara, Daniela kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Teddy menuju Puerto Rico, karena ada misi yang harus mereka kerjakan. Namun ketika pesawat itu lepas landas, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Toronto, yang menjelaskan bahwa dialah pria dari Toronto yang sebenarnya. Mendengar itu, Teddy pun berusaha menyangkalnya, dan menggunakan identitas tentang Toronto untuk meyakinkan anak buah Daniela. Sehingga Toronto yang tidak mau buang-buang waktu dengan ini, ia pun langsung menghabisi semua anak buah Daniela dan hanya menyisakan Teddy seorang diri. Setelah mendaratkan pesawatnya di sebuah ladang yang luas, Toronto kemudian menghubungi The Handler dan memberitahukan bahwa dia sudah berhasil menangkap Teddy, yaitu seseorang yang menyamar jadi dirinya. Mendengar itu, The Handler kemudian menyuruh Toronto untuk membunuh Teddy. Namun Toronto mengatakan kalau dia masih memerlukan Teddy untuk menyelesaikan misinya ini, sebab sebelumnya Marin dan istrinya hanya mengenal Teddy sebagai pria dari Toronto. Di mana jika Teddy dibunuh maka misi mereka akan jadi runyam, ditambah lagi sekarang Toronto mendapatkan tugas dari Marin untuk mencari seseorang yang bernama Green. Hotmail account. Did you let him live? Talk to me, Toronto. Kemudian Toronto membelikan Teddy pakaian dan juga perlengkapan pisau agar semakin mirip dengan dirinya. Sementara Teddy yang takut terpaksa mengikuti semua kemauan Toronto. No, we ain't getting that crap. Boning, and this. Setelah menyiapkan semuanya, Toronto kemudian menyuruh Teddy untuk menemui salah seorang anak buah Marin yang sedang berada di tempat pesta. Sementara dia sendiri akan memandunya melalui alat pendengaran. Yeah, so? A man from Toronto. Saat bertemu, pria ini memberitahukan bahwa mereka telah menyandra 4 orang pria dan salah satunya adalah Green. Yang mana di sini mereka menyuruh Teddy untuk mengancam keempat pria tersebut agar ada yang mengaku siapa yang bernama Green. Namun saat Teddy mengancam mereka menggunakan pisau, ia malah tak sengaja melukai wajah salah seorang sandera. Teddy yang tidak tahan melihat darah, ia pun menjadi mual dan memuntahkannya kepada sandera di sampingnya. Yang pada akhirnya sandera tersebut pun mengaku kalau dia adalah Green karena tidak tahan dengan bau muntah Teddy. I'm Green, please stop. I'm Green. Get into their heads. Mind games. Setelah mendapatkan Green, pria ini berniat ingin membunuh Teddy, namun untung saja Toronto muncul tepat waktu. Setelah menghabisi mereka, Toronto lalu bertanya kepada Green mengapa Marin ingin menangkapnya. Green pun menjelaskan bahwa sebelumnya Marin mempekerjakan dirinya untuk membuat sebuah bom bersama Coglin, yaitu seorang pria yang sebelumnya diancam oleh Teddy waktu di pondok. Namun saat mereka mengetahui kalau Marin ingin meledakkan gedung kedutaan Venezuela yang ada di Amerika, Green dan Coglin pun memutuskan untuk kabur.
Tapi saat ini Marin terus memburu mereka karena bom tersebut memiliki 2 kode keamanan, di mana kode pertamanya dimiliki oleh Coughlin dan kode kedua adalah sidik jari Green. Mengetahui itu Toronto pun langsung membunuh Green untuk mengambil jempolnya. Di sisi lain The Handler menugaskan seorang asasin bernama James untuk membunuh Toronto. Sehingga dapat disimpulkan kalau The Handler sudah mengkhianati Toronto demi mendapatkan bagian uang yang lebih besar. Hingga saat Toronto dan Teddy sudah berhasil mendapatkan jempolnya Green, mereka tiba-tiba diserang oleh James yang ingin merebut jempol tersebut. Hold on, I'm coming down. Help! Untungnya Toronto berhasil melumpuhkan James dan mengambil kembali jempol tersebut, yang kemudian mereka pun langsung kembali ke Amerika. Oh, Toner got you into this situation? Know what you're talking about. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Setibanya di Amerika, Teddy mengajak Toronto makan malam bersama istrinya dan juga seorang wanita teman Lori. Akan tetapi Toronto yang merupakan seorang pembunuh, tentu saja dibuat kaku karena tidak pernah makan malam bersama seorang wanita. Sementara FBI yang mengetahui keberadaan mereka melalui CCTV, mulai menyiapkan pasukan untuk melakukan pengepungan. Yang saat bersamaan James juga muncul dengan maksud ingin merebut kembali jempolnya Green. Teddy yang melihat itu pun bergegas mengajak Toronto bersembunyi namun berhasil ditemukan oleh James, sehingga terjadilah pertarungan. Teddy yang tidak pernah menggunakan pistol malah tak sengaja menembak paha Toronto, yang pada akhirnya James pun berhasil membawa jempol itu kabur dari sana. Dengan cepat Toronto mengajak Teddy untuk mengejar James menggunakan mobil polisi yang terparkir, dan sekarang Toronto pun akhirnya sadar kalau The Handler sudah mengkhianatinya. Di waktu yang sama FBI berhasil melacak mobil polisi yang mereka curi, yang ternyata Toronto dan Teddy sedang menuju ke tempat Marin yaitu target utama FBI. Hola, mi amor. Sementara di lain tempat, terlihat The Handler dan James menemui Marin di sebuah gedung untuk memberikan jempolnya Green, yang kemudian Marin pun memberikan uang $2 juta kepada The Handler sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Marin lalu membuka senjata yang sudah ia miliki menggunakan sidik jarinya Green. Di mana Marin berencana akan meledakkan gedung kedutaan Venezuela, serta membunuh Presiden Venezuela yang sedang berada di Amerika. Namun saat ia menyiapkan senjata tersebut, Teddy tiba-tiba muncul di sana dan mengaku kalau dialah pria dari Toronto yang sudah berhasil mendapatkan jempol tersebut. Mendengar itu The Handler pun berusaha menyangkalnya, dengan mengatakan kalau Toronto adalah pria yang berdiri di belakang Teddy. Teddy lalu menjawab kalau pria itu adalah supirnya yang selama ini menerima telepon dari The Handler, dan rupanya The Handler juga tidak pernah bertemu dengan Toronto. Tapi yang jelas di sini Marin lebih percaya kepada Teddy daripada The Handler, sebab sebelumnya dia menerima foto Teddy dari anak buahnya. Namun saat mereka sedang berdebat FBI muncul mengepung tempat ini. Di sini Toronto lari dengan membawa uang $2 juta tersebut, sedangkan The Handler juga berhasil kabur bersama James. Setelah selamat dari kejadian itu, The Handler kemudian menyewa beberapa orang asasin untuk merebut kembali uangnya yang dibawa kabur oleh Toronto. Sedangkan Teddy yang baru tiba di rumah, ia mendapatkan pesan dari Lori yang mengatakan kalau dia sangat kecewa terhadap Teddy karena sudah membohonginya. Dan Lori meminta Teddy untuk menemuinya di stasiun kereta jika Teddy masih mencintainya. Teddy pun berlari menuju stasiun kereta namun tiba-tiba ia ditabrak oleh James. Di sini James bertanya di mana keberadaan Toronto, namun di saat itu juga Toronto pun muncul menghajarnya. Setelah melumpuhkan James, mereka kembali diserang oleh asasin yang dikirim oleh The Handler. Setelah menghabisi mereka semua Toronto dan Teddy pun berniat ingin pergi dari sana, namun ketika di luar mereka kembali diserang oleh The Handler.
Toronto dan Teddy pun berusaha kabur dengan masuk ke dalam pabrik makanan, dan di sini mereka berhasil membunuh The Handler dengan memasukkannya ke dalam minyak yang mendidih. Now. Gas in her jacket or something. Because of you. Selesai dengan itu Toronto kemudian meminjamkan mobilnya kepada Teddy, untuk menjemput Lori yang sudah menunggunya di stasiun kereta. Dan Toronto berpesan agar Teddy menjaga mobil kesayangannya ini jangan sampai lecet, namun saat Teddy menuju stasiun ia malah dikepung oleh polisi. Karena tidak punya banyak waktu, Teddy pun meninggalkan mobilnya di rel kereta dan bergegas menemui Lori yang sudah menunggunya. Namun saat mereka sedang kangen-kangenan, mobil milik Toronto ditabrak oleh kereta yang membuat semua uang di dalamnya berhamburan. Setahun kemudian, terlihat Teddy, Lori dan teman Lori sedang makan di restoran milik Toronto. Yang mana restoran ini adalah mimpinya Toronto yang menjadi kenyataan, dan sekarang dia memutuskan untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran. Di sini Teddy sebenarnya tidak menyukai masakan yang ada di restoran Toronto, namun Teddy tetap mendukung Toronto sebab dia sudah merusak mobil kesayangannya. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.